Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali bersama dengan Bu Ruri. Kali ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Untuk menentukan FPB dan KPK ada dua cara. Yang pertama, menggunakan pohon faktor. Yang kedua, menggunakan tabel. Langsung dengan cara yang pertama, yaitu pohon faktor. Untuk menentukan pohon faktor, kalian harus ingat bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dibagi dengan bilangan 1 atau dengan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Langsung saja dengan contoh soal. Tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Yang harus kita lakukan yaitu mencari faktorisasi dari 12 dan 15. Kita mencari faktorisasi dari 12 dulu. Ingat, kita harus membagi menggunakan bilangan prima. Urut ya, kita coba dari bilangan prima 2. 12 dibagi 2. Apakah bisa? Ya, 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 apakah masih bisa dibagi dengan bilangan prima 2? Ya, 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dibagi dengan 2 apakah masih bisa? Tidak. Kalau sudah tidak bisa dibagi dengan 2, kita menggunakan bilangan prima yang berikutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian kita cari faktorisasi dari 15. 15 apakah bisa dibagi dengan 2? Tidak. Kalau tidak bisa dibagi dengan 2, kita menggunakan bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 3. Apakah 15 bisa dibagi dengan 3? Ya, 15 dibagi dengan 3 bisa, hasilnya 5. 5 kita bagi dengan 3, apakah bisa? Tidak. Kalau tidak bisa, lanjut ke bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian kita tulis dari faktorisasi dari 12 yaitu 2, 2, dan 3. Kita tuliskan 2 kali 2 kali 3 atau dapat juga ditulis dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Lalu faktorisasi dari 15 yaitu 3, 5. Kita tuliskan 3 dikali 5. Ya. Kemudian kita cari FPB. Ingat, mencari FPB yaitu mencari faktor yang sama yang pangkatnya terkecil. Kita lihat dari faktorisasi 12 dan 15. Bilangan yang sama yaitu 3. Ada yang lain? Tidak. Jadi FPB dari 12 dan 15 yaitu 3. Lalu kita cari KPK. Mencari KPK yaitu mengalihkan semua faktor dan mengalihkan semua pangkat terbesar. Dari faktorisasi 12 dan 15 kita kalikan 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 60. Nah, mudah kan? Lalu kita akan coba dengan cara kedua yaitu menggunakan tabel. Selalu ingat, mencari KPK dan FPB selalu menggunakan bilangan prima.
yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 atau dengan bilangan itu sendiri. Masih dengan soal yang sama, tentukan KPK dan FPP dari 12 dan 15. Di sini ada catatan, jika bisa membagi semua bilangan, maka pembaginya langsung diberi tanda lingkaran agar tidak lupa. Selanjutnya kita bikin tabel 12 dan 15. Nah, untuk membagi 12 dan 15, kita kan tadi menggunakan bilangan prima. Kita urutkan dari bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 12 dibagi 2, hasilnya 6. 15 dibagi 2, bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita tuliskan sama 15. Nah, kemudian 6 dan 15, apakah masih ada yang bisa dibagi dengan bilangan prima 2? Ya, 6 dibagi 2 hasilnya 3. 15 dibagi 2 tidak bisa, maka ditulis 15. Nah, 3 dan 15, apakah bisa dibagi dengan 2? Tidak. Lalu kita cari bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, di sini 3 dapat membagi kedua bilangan, bisa membagi 3 dan bisa membagi 15. Kalau begitu kita beri tanda lingkaran. Nah, kemudian 1 dan 5, apakah masih bisa dibagi 3? Kalau tidak bisa, kita menggunakan bilangan prima berikutnya, yaitu 5. Nah, 1 dibagi 5 bisa? Tidak. Kalau tidak, kita tulis 1. Nah, di sini 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, kemudian kita tulis FPB. FPB itu yang tadi sama-sama bisa membagi kedua bilangan yang dikasih tanda lingkaran. Di sini berapa yang dikasih tanda lingkaran? Cuman 1, yaitu 3. Kemudian KPK. KPK dihitung semuanya 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5, atau ditulis 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5, hasilnya 60. Mudah bukan? Nah, kalian bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua untuk menyelesaikan KPK dan FPP. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.